Tapi teburung. Nah, ini baru. Halo guys. Halo guys. Sekarang balik lagi di Cumi Asin. Asik. Cumi Asin kali ini masih bahas anime. Anime masih sport. Ya betul. Kemarin kan kita bahas bola. Sekarang kita masih di bola. Tapi basket. Ya, bukan bola sepak. Soalnya bola sepak tadi baru sakit hati ya gitu ya. Ya, nanti aja ada. Ya, nanti ada di yang lain lah. Buat sekarang ya. Buat sekarang mau bahas yang mana dulu? Jadi kita kayaknya disclaimer dulu gak sih? Boleh. Buat yang nanya, kan kita tadi di awal ngasih tahu nih mau ngebahas anime atau manga basket. Tapi buat kalian para pecinta Slam Dunk mohon maaf. Karena Slam Dunk tamat kita semua belum ada yang lahir, jadi kita gak ngikutin Slam Dunk. Walaupun sekarang udah ada di Bilibili katanya full. Emang deh. Ada gitu, full dari 1 sampai berapa ratus pokoknya sampai tamat plus movie-nya. Iya. Kalau movie-nya orang masih ada nonton sekali 2 kali. Movie-nya orang belum nonton juga yang The Final kemarin. Karena katanya kalau bisa nonton atau baca dulu manganya. Biar ngerti orang movie-nya. Orang pas nonton yang movie itu kayak nonton apa ya? Itu pas pertandingan doang. Iya. Jadi kayak soalnya nggak paham alur cerita ya. Yaudah sini menang udah gitu doang. Jadi berarti Slam Dunk tuh emang harus yang manganya dulu gitu. Enggak harus manganya dulu, tapi jadi, kita ikut dari awal gitu. Jadi gini kalau kata orang-orang yang ngikutin Slam Dunk ya. Ini bahasa dengar dari sedikit ya, kita gak nonton. Katanya gini, kalau si movie-nya tuh ngelanjutin manganya bagian part-part akhirnya lah. Ke tamatnya. Pas game terakhirnya lah itu namanya gitu. Jadi waktu animenya tamat waktu dulu tuh belum beres lah kasarnya, agak gantung. Tapi di manganya udah tamat gitu. Dilanjut sama movie itu. Ya, yang kemarin berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu lah kalau nggak salah. Apa tahun lalu gitu? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun lah, 2 tahun lalu. Itu. Jadi emang udah. Pokoknya masih zaman aing masih kuliah ya sana. Iya, dia kuliah. Nggak gantung kayak salah satu yang mau dibahas. Ngegantung masih di animenya. Itu Ahiru no Sora kalau basket. Nggak gantung. Iya gak sih? Kalau anime iya sih. Iya kan orang nggak rasanya gantung. Soalnya orang nggak baca manganya juga. Orang juga enggak sih. Tapi ya dari anime emang, aduh maaf ya. Enggak, udah bangun tidur guys. Maklum ya. Emang apa? gitulah. Iya itu apa tadi? Gantung. Iya nggak gantung, nah itu. Jadi apa? Lah tadi apa? Ya. Gantung. Gantung Ainu Sora. Kita mau nanyain apa? Waktu gimana gitu. Oh iya. Akhir Nusra waktu soalnya orang tuh udah lama banget nontonnya, jadi kan sebagai orang yang baru nonton. Oh iya. Gitu. Kemarin pokoknya dari malam takbir apa 2 hari sebelum kemarin Idul Adha lah sampai kemarin hari H+1 tuh maraton nonton Akhir Nusra 50 episode. Adina ngajak pusreng. Nonton. Demi ini coy ngebelain nonton. Betul. Dedikasi anjay. Dedikasi. Ya tapi gara-gara ini mumpung masih fresh ya. Kan iya, mumpung masih fresh makanya. Iya sih ngegantung. Maksudnya kalau gara-gara keseringan nonton anime sport yang sebelum-sebelumnya, kayak sebelumnya kita bahas Haikyuu sama yang 2 anime bola kemarin. Walaupun awasi hitungannya sama-sama gantung ya, sama Blue Lock. Kecuali kalian yang baca manganya. Betul. Kalau manga kayak bisa bilang nggak akan gantung lah, dari jauh semua lah gitu. Udah pada jauh semua. Tapi walaupun agak kaget juga 50 episode tapi ujungnya gantung tuh agak gimana gitu. Soalnya pace-nya lambat banget kan dibanding ada satu anime basket yang terkenal juga di eranya kita tuh Kuroko no Basuke. Kuroko no Basket. Maksudnya kalau misalkan lihat dari Kuroko tuh dia tuh lebih nyeritain ke pertandingannya. Sedangkan kalau si Sora teh menurut orang nih mah lebih nyeritain si grow up-nya si pemainnya, ya, karakternya iya sih benar. Ngeliatin struggle-nya kayak gimana, yang hampir kayak Haikyuu lah. Walaupun unik banget sih itu para preman sekolah. Jadi iya ngapain juga preman sekolah ikut school basket coba. Jadi ini kalau pengen tahu gimana gambaran ceritanya. Diskriminasi kok. Lah. Diemnya di Ciwastra ya? Lah. Enggak di Cigutra. Kampus mana? Nah jadi nggak tahu, jadi itu tuh di satu sekolahnya si Sora kan nama Ahiru no Sora tuh ya, Sora nama tokoh utamanya lah. Iya, nama tokoh utamanya Sora. Si Sora tuh dia masuk ke SMA yang katanya ada klub basketnya tapi diisinya sama orang-orang yang bandel lah. Lebih ke tukang daripada mereka latihan basket lebih milih merokok dan ribut. Iya.
tawuran is number one. Dan malakin orang. Intinya klub basketnya dipakai buat tempat nongkrong sama mereka. Klub basket. Mana bayangin klub basketnya bisa ada bolong kecil buat ngintip. Kalau misalkan dibilang kumpulan anak bandel sih enggak juga ya. Karena kalau misalkan di flashback, ya ada alasannya. Dia emang minat di basket. Dan jago basket gitu. Cuman karena nggak terurus si eskulnya di sekolah, pada banyak cabutan si pemainnya kan. Jadi tinggal kayak leha-leha ngapain lah nih main gini, nggak ada pemain gitu. Sama rata-rata dari mereka juga kan punya gitu. Iya punya trauma ini waktu SMP-nya. Pada ada. Ini kayak kebalikannya Kuroko gak sih itu kan? Hampir sama kayak ada samanya kayak Kuroko. Kalau gimana? Enggak maksudnya kalau melihat sudut pandangnya nih. Sudut pandangnya sih ini tuh dari lawan-lawannya yang ketemu para kisah sadayanya di Kuroko gitu. Mereka tuh anjir ini orang-orang punya talent, orang mah nggak bisa apa-apa, udah latihan gimana juga percuma bakal kalah sama orang yang punya bakat. Betul. Nah si kalau di Ayuno Sora tuh kita ngeliat sudut pandang itunya. Sementara kita nonton Kuroko mah kita nonton sudut pandang orang yang punya talentnya. Iya, punya talentnya. Yang anak-anak warna-warni itu kayak anak ayam yang kayak anak ayam SD itu. Setiap zone warna beda. Pokoknya ikut warna rambut. Nama karakternya aja sesuai sesuai warna rambut. Kecuali si Kurokonya. Kecuali Kuroko. Soalnya Kuroko lebih ke hitam ya. Enggak. Biru. Enggak nama Kuronya. Iya. Kuro emang itu anjir. Maksudnya kan Kuro tuh bayangan, itu gak tahu orang baca di mana waktu itu pernah. Kuro bayangan? Ya maksudnya Kuro kenapa hitam kan bayangan gitu. Itu baru tahu tuh. Ya pernah baca aja. Orang juga baru tahu. Iya pernah baca aja. Itu betul. Kuro tuh hitam dah. Iya, cocokologi maksudnya itu. Kan orang Indonesia suka cocokologi. Ya. Boleh. Pendapat sebagai anak Jepang gimana nih? Gak tau lah. Gak tau lah itu mah. Iya, tapi kalau ngebandingin animasi ya, si orang baru nonton kemarin tuh, kalau kan kita udah di Blue Lock sempat ngebahas kayak PowerPoint nih si Blue Lock. Itu season 2. Nah, Ayu Sora tuh pas pertandingan ada beberapa yang sama kayak gitu. Secara animasinya bagusan Kuroko. Kayak kan sebelum kita ngetek orang ngomong dulu kemana kan. Kalau Ayu Sora teh bukan ngeliatin si match-nya kayak gimana. Iya. Tapi story-nya gimana? Ya, perkembangan di match-nya kayak gimana. Jadi pas megang gua dia cerita semua. Langsung flashback. Jadi kalau misalkan mana enggak terlalu suka yang anime yang banyak nyeritain gitu, pasti tunduh. Benar. Ngantuk lah gitu. Setuju. Kalau yang cuma pengen nikmatin pertandingan yang mendingan Kuroko lah. Jelas. Daripada Ayuno Sora itu lebih. Apalagi pas pertandingan nonton animasinya Kuroko, puas loh. Seru banget. Itu tiap match emang puas. Ya seru banget. Apalagi tiap si biru Aomine Daiki kalau udah bawa bola. Ya tiap. Parah. Kacau. Kakaknya Bobo. Kan baru bangun. Ya kan baru bangunnya sekarang dari kemarin nggak tidur. Skripsi bro, santai. Sate. Ya kan baru kemarin menyate. Emang wajar lah. Iya sama kok. Iya. Ya gitu lah. Itulah. Ya Kuroko. Ya. Kalau apa ya? Kalau Kuroko story-nya bagi orang ya. Nggak terlalu ngena. Betul. Cuman dibantu dengan gameplay-nya bagus. Ya seru banget. Ya. Tiap gameplay kan, tiap karakter kan punya Gameplay skill. masing-masing. Gameplay masing-masing. Punya gitu. skillnya masing-masing. GG sih. Iya itu. Bagus banget. Ya maksud, beda soalnya. Ya, di luar si yang para kisah sadainya juga yang lain-lainnya juga punya skill-skill yang punya skill tersendiri. Seru juga gitu. Dari mulai yang absurd sampai yang absurd banget. Mau tiba-tiba ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Pokoknya kalau kalian suka basket yang normal, terus tiba-tiba nonton Kuroko pasti agak, ya kan, terlalu puas. Fantasi, bre. Iya, soalnya Kuroko lebih ke fantasi, makanya kalau pengen yang liatin story terus anime basket ya mending Sora. Ini balik lagi dengan catatan kita gak nonton Slam Dunk. Betul. Nggak ada yang lain ini pas Slam Dunk tamat. Ya, soalnya kalau pasti banyak yang bilang tuh ya Slam Dunk paling ini kalau ngeliat cerita segala macam. Tapi ya kita gak sama kayak Big Three ini, Big Three anime manga ya, One Piece, Naruto gitu. sama Bleach. Sport kan dia pegede, Ya, Slam sama Dunk. Diamond of S. Sama ini, Hajime no Ippo gak tamat-tamat sampai sekarang. Hajime no Ippo tuh? Iya, tinju. Hampir mirip Baki, Dari Ippo-nya gak menang-menang sampai kalah terus. Sudah bisa gini. Kayak sama dong. Iya sama si Sora tuh. Kayak Sora. Iya. Ini buat spoiler dikit ya.
nonton sampai akhir tuh kalian gak bakal nemuin dia pertandingan yang dianya menang. Semuanya kalah. Tapi kalian bisa ngeliat struggle-nya para atlet. Ya itu Ya. realistisnya di situ. Walaupun mereka anak SMA ya. Nah, terus apalagi kan dengan si Soranya yang Iya, ada persamaan kayak Haikyuu dia yang cebol. pendek. Tapi 3 poinnya jago. Iya, soalnya turunan dari Mamanya. emaknya. Iya. Yang mirip-mirip sama Kuroko juga itu sama-sama pendek. Sama-sama pendek. Cuman kalau Kuroko kan nggak punya hawa keberadaan ya. Iya, jagonya Iya, iya. ngepassing doang. Ya, jago passing. Dia ngesutnya jelek banget kayak si kaptennya di akhir Nosora yang rambutnya kuning. Nah, Kan dia juga ngesutnya jelek. yang bundel Ya, bundel yang gitu. Yang gitu-gitu. Yang kayak bor ya. Heeh. Dia juga kan nggak bisa ngesut ya. Tapi playmakernya kembaran Zeta, tapi tak kembar. Heeh. Asli. Kembaran tapi gak kembar. Namanya sama, kembaran, seumuran, tapi wajahnya nggak mirip sama sekali. Iya, 1.000. 1.000. Ya hujan. Ya hujan guys. Kondisi hari ini hujan, teman-teman. Sedih lah Indonesia kalah sama. Ya, nantilah itu ya balik lagi. Aduh. Iya sedih. Pernah nggak nonton tidur? Parah ini. Lah orang sakit ya. Ya Betul. udah apa-apa. Sabar ngunyah dulu guys. Ngunyah, guys. Tendang soalnya guys. Iya kan ngomong-ngomong sakit. Tadi kan ada cerita Iya, yang seru maknya tuh. Sora, maknya Sora. Cerita yang lumayan menyentuh ya pas ada nyeritain ada hubungannya si Sora sama ibunya. Iya, yang di rumah sakit kan. Jadi dari awal diceritain tuh kenapa dia suka basket kan gara-gara emang ibunya mantan atlet Ya, timnas pemain basket. Jepang. Heeh. Dan emang pemainnya sama-sama pendek, sama-sama Jago 3 point. Tiga poin. Sepatu. Jadi Nah, keturunan emang keturunan. dia keturunan. Jadi yang awalnya ngajarin dia basket ya ibunya sendiri gitu. Tapi yang penasaran sama babenya sih. Ya babenya cuma diceritainnya dikit banget gitu doang. Tahu-tahu terakhir dia cuma minum-minum doang gara-gara stres emaknya. Ya gitulah. Soalnya Iya. mungkin Setelah kalau diceritain dari ya ada. dilihat dari segi perawakan di animenya, babenya mirip kayak ini, Cok. Roberto Hongo. Iya. Di bahasa. Heeh. Ayo mikir dia atlet juga. Iya keren pelatih. Tapi ya dari perawakan style tapi lebih kayak pebisnis aja gak sih? Ngeliat bapaknya. Bapaknya Sora, Iya kayak siapa tadi? Roberto Hongo. Enggak pelatihnya tahu. Subasa. Subasa. Beda era, beda era, beda era. Oh. Itu tuh bisa iya, dong. iya, iya. Kayak tamatan atlet kalau nggak jadi agent ya kayak kerja di sebuah tim gitu. Iya kayak ini kalau misalnya nonton baca Haikyuu tuh pasti Kuro terakhir. Ah, Dia megang federasi volley Jepang gitu Oh, nih. tiba-tiba Iya. kerjanya. Ya, maksudnya ngeliat dari kerjaan perawakannya kayak gitu. Kayak gitu. Kirain kita, tapi gak diceritain. nggak diceritain, belum. Antara belum sama kita gak baca manganya kayak gitu. Aing belum baca manga soalnya. Bisa jadi di manganya diceritain Nah, kelanjutan. kan orang mah nggak inget ya perawakan bapaknya gimana. Ya emang tapi soalnya heran juga sih. Soalnya emang dikit kan Ngomong dikit. diceritain Scene-nya bapaknya. dikit banget ya. Sama aja bapak bahasa nahkoda. Udah itu dong. Iya, diceritain nakoda. Terus ibunya udah bisa gak usah ngomongin ibunya atlet lagi gak? Boleh. Skip. Ntar ada Ntar belok lagi jadi. benar. Nah, Nah, tapi kalau ngomong ibunya Sora beda cerita. Beda atlet, Iya. atlet. Atlet terus ya hubungan dia sama ibunya bagus banget secara storytelling Betul. ceritainnya. Gak cuma Hubungan dia keluarga inspirasi. iya, hubungannya gak cuma dia ngewarisin ilmu sama teknik basket ke anaknya Tapi doang. mimpinya Mimpinya terus emang hubungan ibu sama anak itu bagus banget. Itunya. ya Menyentuh. kalau di Kuroko mah nggak ada yang ngebahasnya ya. Orang tua gitu. nggak ada. Enggak emang fokus ke mereka, emang mereka kan narsistik semuanya. Betul. Cuma ada gurunya Kagami doang. Iya, yang ceritain. cewek si Alex itu kan. Iya. Alex jago bahasa Jepang itu. Emang jago, iya jago sih. Ya kan, ya gara-gara kita nonton animenya kali ya. Ya kali orang selama di anime nggak ada tuh ngomong pakai Inggris. Iya, full. Ngomong Jepang padahal di mana tuh? Padahal katanya ketemunya di US lah, pokoknya US. Chicago kan? Ya katanya Itu Chicago di sih. Cijaura. Bukan. Oh bukan. Astagfirullahaladzim. Di Chicago. Kalau Isora teh ya baik Isora Kuroko. Rokok. enaknya si per tim tuh punya Nah iya, apa namanya? Punya Cerias. enggak trias sih sebutannya. Yang OP lah gitu. Oh iya, Ya. punya ace-nya. Kalau bahasa Ace-nya. Ya Ace-nya. S-nya. kalau bahasa di anime itu selalu ada ace-nya. Ya, Heeh. ada S-nya tiap timnya. Ya. Pokoknya lihat aja rambutnya yang berbeda itu Ya, S-nya. itu yang bikin sadar tadi. Yang warna-warni. Ya yang generasi keajaiban. Keajaiban. Kecuali timnya si Kuroko doang. Iya. Soalnya yang S-nya yang rambut merah. Tapi si Kurokonya itu satu sekolah waktu SMP sama si para warna Iya, Sodai. para warna-warni anak ayam itu. mm-mm. Makanya mereka. Anak ayam SD tahu kan warna-warni. Oh ingat yang waktu ini cok. Nah, Waktu kok- kuliah. Udah bentar lagi.
Apa? Dari Kiseki no Sada itu gak ada yang warna hitam kan? Enggak. Oh. Warni semua. Yang gelap cuma si siapa mah? Siapa? Sayangnya tuh orang ada si Haizaki itu loh. Iya, oh ya dulunya kan satu sekolah juga kan. Iya, ikutan Dulu Kiseki hitam. no Sada. Dulu nggak abu waktu SMP-nya. Nah, makanya dulu SMP tuh abu abu. sih ingetnya. Waktu SMP-nya dia warna abu terus rambutnya SMA-nya hitam berantakan. ya? Bukan abu kan? Hitam kalau yang nonton Sora juga ini ada yang satu pemain intinya di timnya si Sora tuh yang rambutnya sama kayak si Haizaki. Yang S-nya. Oh iya, Yang S-nya yang tatawan kalau di Iya, yang Sora tatawan. mah. Kan si Haizaki juga tampilannya mirip banget. Iya, tampilannya mirip. Berandalan banget. gitu. Iya, sama-sama preman, sama-sama tukang pukul. Tampilannya tampilan berandalan banget. Iya, sama-sama tukang pukul. Si Haizaki itu kan skillnya mirip kayak si ini ada di Kuroko tuh yang Kise yang Iya. rambutnya kuning. Iya, ya. Kopi Sesuai lah. talent, kopi talent. Kapitalan Dari itu ki-nya kuning-kuning. ya Ki, oh ya itu bahasa Jepang. Ya, ya, ya. Nah, Tadi dia ngomong Ki karena Ki itu Cina coba. Kekuatan dari dalam. nah bukan. Ki-nya dari kuning. Ya, yang rambutnya kuning Ya, pokoknya dia tuh kuning intinya. dia kayak yang skillnya paling gak kelihatan punya skill pribadi. Karena ngopi. Iya karena ngopi. Kopi guys. Bukan. Ngopi, guys. Kopi pasti. Kopi. Orang Sunda ya. Enggak, minang. Kopi mana kopinya malah ngasih buah. Orang Sundanya. Orang Bandung Orang Bandung. Orang Bandung. Nah, intinya skillnya nggak kopi. Nah si Haizaki tuh mirip gak mirip lah ya. Skillnya ngecuri bedanya. Ya sama-sama bisa ngikutin gerakan orang, tapi kalau si Kise itu ya orang yang ditiru sama dia tuh tetap bisa ngelakuin. Nggak, lebih tepatnya beneran copy paste. Iya, copy Jadi kalau perfect lah gitu. Kalau si Haizaki ngikutin game apa? gerak-geriknya. Game style. Oh, game style. Nah, itu Game style. Game style. Nah, Gangnam Style. ngikutin cara main dia lah. Tapi agak katanya secara jelasin mah agak dimodifikasi dikit kan. Iya, makanya itu sesuai di sama modifikasinya tuh sesuai sama gaya main dia. Gaya main Jadinya skill orang itu ya hilang. Jenius. Bisa kayak gitu. Katanya jenius Jenius. tapi secara secara logika sih gitu pas Nggak orang. mungkin. Itu yang hanya tuh bukan skill-skill si Kise no Sadanya. Pas ada Haizaki tuh itu yang aneh malah. Paling aneh Di luar Akashi ya. Si kaptennya Kise no Sadai. itu beda sendiri. Iya. Itu jenius banget tuh. Itu gitu gila sih. Itu kan Tembus 2 zone anjir. Nah, Tembus 2 zone dia. no iya. Walaupun maksa Heeh. hitungannya kalau Akashi kan. Iya, bisa bikin satu timnya masuk zone. Iya. Saking OP-nya. Tuh kalau nonton Kuroko ada tuh yang seret-seret itu zone. Ya itu zone tuh kalau misalnya Petir mata, iya, petir mata. katanya ada petir-petir gitulah. Nah, itu berarti mereka masuk zone katanya. Jadi Iya. full 100%. Kalau mau ngeliat aja skillnya. Kakashi tergelut. Iya. Nah gitu. Atau Pokoknya tuh curi gerak tuh. Oh iya, tiba-tiba bisa rasengan semua. tiba-tiba saya gitu. Kayaknya itu keluarga Uchiha semuanya itu di Kuroko. Katanya Keluarga Uchiha. Guys. Tiba-tiba skillnya keluar semua. Iya. Terus dari timnya Akashi juga ada yang mirip kayak ini lagi kayak si Kurokonya sendiri. Iya, Bukunya panjang deh aja. Jangkung tapi. iya yang buatannya Akashi juga kan hitungannya. Iya, buatannya gara-gara pas tahu dia hawa keberadaannya rada dikit. Gak Nggak seilang si Kuroko tapi gak dianggap lah kasarnya. ya jadi masih bisa dipakai sama dia. Sebenarnya skillnya Kuroko aja kan itu yang buat Akashi kan. Dia tahu hawa keberadaannya bisa dipakai buat passing doang. Tapi bagusnya si Kuroko teh dia mau grow up coy. Ya. Gak cuma ngilangin hawa doang. Iya. Apa namanya? Apa? Shootingan itu teh. Phantom shot. Apa shot ini? Didorong, bolanya didorong. Bolanya didorong. Terus tiba-tiba hilang bola yang ngebloknya setinggi. Ada satu timnya dia namanya Murasaki Bara. Ya yang 2 meter. 2 meter lebih tinggi daripada Kortoa sama Donnarumma. Betul. Kalau yang tahu bola. Kurang tahu ya. Nah itu, Oh, ya. Murasaki Bara. Mau ngeblok lah kok bolanya nembus. Iya, bolanya tembus. Hilang sih. Secara animasinya ya kelihatan kayak tembus. Ya, secara omongan dari yang mainnya hilang katanya. Hilang. Tahu udah masuk aja kering. Oh iya, tiba-tiba lah. Kok hilang? Phantom Ya, shot. skillnya semua dipakai, mau Ngedrive ya drive. dribble. Yang ngedribble juga tiba-tiba ngilang depan Iya, mata orang. tiba-tiba. Cuman yang lain kurang gak suka sama Kuroko teh pas movie-nya. Yang pas Terlalu game itu. terlalu ngopein coy. Oh, Ngapain? yang The Last Game The Last Game terlalu ngopein si tim lawan. enggak tim bukan lawan. Oh,
Awalnya kan tim lawan yang OP coy. Si Nes sama si Yang Silvernya si street basket itu. Iya si Jabberwock. Jabberwock. Awalnya kan Ah, kepepet banget mereka. Iya. Pas yang kedua Iya jadi langsung OP KB. langsung plot armor. Jadi kayak emang nggak boleh kalah. Iya pas masuk pas duanya cerita tuh tiba-tiba plot armornya keluar. Si Akashi tiba-tiba Akashi itu kan si kaptennya tuh dia kalau di anime seriesnya diceritain dia punya 2 kepribadian. Kepribadian ganda. Ya, tiba-tiba di movie-nya Jadi satu. jadi satu gabung terus tiba-tiba kemampuan anehnya yang Emperor Eye-nya tiba-tiba makanya. jadi OP. Jadi lebih OP. Bisa ngelihat satu lapangan Satu katanya. lapangan gila. Fuck. Sedangkan yang si tim lawan aja cuma Iya. bisa nebak-nebak doang. Bisa ngeprediksi 1 detik lebih cepat. Iya, soalnya dia lebih ngelihatnya apa tim sama musuh. Kalau yang Akashi awalnya cuma tim doang. Kalau si siapa? Nes Gold Iya si Junior. Nes itu Anjing, keren karena tim Cok. sama musuh. Iya kan kuning juga Bu. Iya, pas tiba-tiba ngegabung tiba-tiba satu Iya. lapangan. Satu lapangan bisa Cuman dilihat. Emang ada bedanya gitu sama si Nes. Nggak ngerti. Kalau waktu baca manganya kelihatan sih. Maksudnya tiba-tiba di zoom satu lapangan gitu. Iya sih. Pandangannya tuh tiba-tiba dilihatin Iya. satu lapangan. Rada aneh aja. Iya, kalau si Nes tuh kan ngeliatin ini lawan di belah sini, ini temen belah sini. Iya. Gitu. Udah kayak gitu. Cuman kan kayak ngeliatin satu lapangan kayak Ya sama aja itu. nggak beda jauh gitu. Iya, iya sebenarnya Sama bingung. aja gitu. Jadi, Gak ngerti lah. Tapi bedanya dia bisa kontrol semua. Iya, iya kalau sih, secara iya. ceritanya Dari dilihatin cerita gitu. kontrol semua. Iya, ya. Maksanya belah situ. Makanya Yang penting dimasukin. mengopein gitu. Iya, tiba-tiba plot armor. Udah kayak Luffy Gear 5 awal-awal muncul di One Piece. Tapi Plot armor. Ya maksudnya secara plotnya. tapi ada story-nya dulu. Iya. Enaknya. Iya, tapi kan ini gara-gara dipaksa di movie, jadi rasanya buru-buru, dipaksa banget. Iya. Yang paling ininya emang si Akashi itu sih daripada yang lainnya. Apalagi si kisah yang paling bagus itu. Iya, tapi waktu tanding di movie tuh animasinya bagus banget tuh. Wah, oh. Pokoknya memanjakan mata lah. Pas ngadu dribble one on one segala macam gocek-goceknya Makanya. bagus banget animasinya cuy. Apalagi si itu siapa namanya? Siapa yang mana? Nubuk na biru doket. Aumin. Aumin. Aumin tuh. Oh jadi ternyata gocek-goceknya enak banget coba buat itu. Itu Street Fighter teh. Street Fighter. Street Fighter. Halo. Oke guys, tadi kabelnya kegoder. Ya bisa lah teknik. Nis. Mohon maaf ya ini Mohon maaf. podcaster amatiran. Itu yang berarti disuruh kejauhan tadi katanya. Iya tadi Langsung makanya mati. ditegor. Tegur kita. Tegur dulu. Jadi ya karena udah ditegur kita. Menurut mana ya rating dari 2 anime basket tadi? 1 sampai 10 lah. Siapa dulu? Waduh. Bebas Duluan dari deh. Ya udah duluan dah, gara-gara mumpung masih fresh juga ya. Ya. Kalau Ahinosora secara keseluruhan orang kasih 7 dah. Soalnya ceritanya oke banget buat ngikutin progres atlet kata mana tadi kan. Itu enak banget buat diikuti ceritanya, tapi animasinya ada beberapa yang ya. Oh iya ini kenapa animasinya orang rada kritik, orang gak nyaman berapa kali ngeliat animasi bibir mereka aja. Jebel banget kayak udah makan itu aja mie jebel. Kepedesan, doera semua. Kalau dilihat dari samping datar aja sih gak ikan, Cok. Sih aneh banget. Padahal dari depan ngeliat yang karakter-karakter ceweknya iya bener kawaii gitu. Tiba-tiba pas angle-nya dari pinggir jebel langsung. Itu sih, itu aja. Kalau buat Kuroko 7 tapi gara-gara kebalikannya ceritanya gitu. Ya udah gitu aja. Tapi animasi sama pas tandingnya seru banget. Gitu sih. Kalau orang 7 sama lah. 7 sama ya. Orang nggak jauh beda. Cuman- 75 dua-duanya. Oke. Karena ya balik tadi plus minusnya sama. Satu animasi, satu cerita. Ya kalau mau collab sih bagus sih. Iya. Siapa tahu dapat yang wah gitu kan kalau di collabin. Tiba-tiba Gitu. ya. Ya seorang ngadu sama Kuroko gitu kan ya. Daripada diadu mending collabin gitu kan. Jadi wah gitu kan. Jadi timnas Jepang gitu. Siapa lagi kan Asubzon 3 poinnya lain si tadi Bukan yang si Midori mah dari ujung ke ujung gitu. si cebol gitu kan. Cebol-cebol semua tuh Akashi, Kuroko, Sora diinjek. Diinjek. 75 lah bagi orang dua-duanya. Bar. Orang mah berapa ya? Tahu jarang rating soalnya. Ya apa? Ya menurut mana yang ini mah? Berapa ya? Dari Kuroko sih orang 8 karena suka animasinya, suka banget sama animasinya. Kalau dari Ahiru Sora 75 paling. Ya, 75. 75. Dari story-nya. Jadi dua anime ini sebenarnya orang rekomendasiin buat nonton. Ya sebenarnya rekomendasi lah. Kalau misalkan misalkan susah nih buat mulai nonton yang dari cerita misalkan kan. Mulai dari Kuroko nikmatin si Benar. animasi terus nikmatin gaya main
basketnya, barulah kayak yang Sora buat karena cerita lebih berbobot lah bisa dibilang gitu. lebih serius lah, Lebih serius, ya. jalan ceritanya lebih serius. Bisa bingung soal peratletan. Lebih bukan serius, bingung, lebih realistis lah gitu. Lebih realistis kalau Sora. Jadi lebih melihatkan struggle-nya atlet muda gitu. Iya. Untuk menjadi profesional atlet gitu kan. Hmm. Saya buat Cumiasin hari ini segini dulu. Nantikan Cumiasin selanjutnya. Bye bye, thank you.